ini kita akan hadirkan ada ayah dan juga kedua anaknya yang ketiga-tiganya sama-sama ganteng. 1 sampai 10 gantengnya berapa? 10 aja kalau aku mah. 100 kalau aku. 10, 100 buat Hasan. Gak bisa 100, gak ada 10. Ini tiga-tiganya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia ada Ivan Fadila, Farel Bramasta dan juga Atala Naufal. Halo. Selamat pagi. Welcome back. Welcome back, silakan. Ini dulu Om. Ya sini. Depan dulu. Nih kalau bikin boy band cocok nih, bapak sama kedua anaknya sama-sama ganteng. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Boy, lama banget terima kasihnya. Ya kan Beneran harus ganteng. lama dong. Gitu. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Kita dengar kabar nih kemarin katanya Mas Ivan sempat sakit ya. Semoga sekarang segera diberikan kepulihan percepatan ada pemulihannya ya, kesehatan kembali. Kenapa lu, Wi? Kak, sini dong. Kita mau kasih lihat ya kabar dari Mas Ivan yang kemarin sempat dilarikan ke rumah sakit. Ya. Ini dia. Giger, giger, giger. Siapa sih yang gak tahu ayah dan anak yang kegantengannya sama-sama bikin meleleh? Ivan Fadila dengan anak-anaknya, Farel Bramasta dan Atala Naufal. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan postingan Farel dan Atala yang tampilkan kondisi sang ayah terkapar sakit di rumah sakit. Ya ampun, kok bisa? Sakit apa sih Mas Ivan ini? Kira-kira gimana ya cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Ya. Mas Ivan Fadila dan kedua buah hatinya. Mas Ivan itu kemarin dilarikan ke rumah sakit kapan? Iya sebelum tahun baru ya. Itu kebetulan ada mendadak dalam waktu berapa hari itu langsung benjol gede gitu loh. Jadi CT scan segala macam kan demam. Terus ke rumah sakit katanya besok harus tindakan karena kalau didiemin karena kalau itu cairan katanya kalau ke otak bisa ke atas bisa meningitis, kalau ke bawah ke paru lebih parah lagi katanya. Jadi ya udah hari itu besoknya langsung di tindakan ya. Tapi nggak ada apa-apa sekarang. Udah. Alhamdulillah nggak ada. Nah jadi setelah itu ya Hasilnya apa? dicek segala sih bersih katanya kosong. Oke, gejala sebelumnya apa sih yang dirasakan sampai akhirnya kok tiba-tiba langsung muncul ada benjolan di leher? Awalnya sih benjol aja kecil gitu loh kayak kelereng terus dalam waktu seminggu tuh langsung gini gitu gede. Ketika sebesar kelereng itu yang dirasakan apa? Apakah hanya benjolan saja atau ada demamnya juga? Nggak ada, cuma benjolan aja ya? Sakit juga nggak? Apa bukan itu apa kayak apa gondok apa? Tiroid. Tiroid. Bukan. Oh bukan ya. Oh jadi sama sekali tidak merasakan ada gejala-gejala? Nggak ada. Tidak ada demam, panas? Pas gede aja. Oh, pas sudah mulai membesar, mulai merasa demam ya karena radang pastinya ya. Karena radang. Kalau diagnosa dokter apa hasilnya? Apa ya? Ya waktu di CT scan sih itu katanya besar karena itu bulatan hitam jadi kalau nggak cairan benda padat gitu loh. Karena apa? Makanya harus dikeluarin. Ya, Karena apa? Mungkin Penyebabnya? kalau cairan berarti kan ada infeksi. Oke. Jadi harus dikeluarin daripada ke atas atau ke iya, bawah. Tapi begitu di ini alhamdulillahnya kosong. Aduh, alhamdulillah. Reaksi dari Atlas sama Farel sendiri gimana? Tahu pertama kali dari siapa kabarnya? Kaget, jadi kebetulan aku sama papa kan emang sering bareng ya kak ya. Kita kan satu inilah dapil kan. Tiba-tiba dalam waktu beberapa hari gede banget. Awalnya pikir papa banyak makan. Kok tiba-tiba membesar gitu. Gemuk. Kasihan tau-tau demam, keringetan, bengkaknya gede banget, susah ngomong. Tapi satu ini doang kan Satu bukan begini dua-duanya doang, kan? gede banget. Terus pas, wah nggak enak nih kayak kalau diiniin kan bawa ke rumah sakit. Pas dibuka nggak ada apa-apa. Pas dibuka nggak ada apa-apa. Apa dalam pikiran kamu saat itu?
Ya, kita positive thinking lah. Smartphone dong. Kan maksudnya ya itu hal bisa dipercaya atau tidak ya maksudnya. Ya. Tapi kan Ya, believe it or not, mungkin budaya kita ada yang seperti itu ya, mungkin. Tapi Karena kita harus percaya sama Allah lah betul, ya. ada kekuatan. Dan percaya sama tim dokter juga yang Betul. sudah Jelas menangani Jadi ini kalau semua. sakit harus datang ke klinik, Klinik. jangan datang Begitu ke dicek klinik. bersih semua aman ya udah. Ya. Tapi itu bersyukur ya, yang penting semuanya Oh aman. enggak, Alhamdulillah. siang ya, tiba-tiba papa muntah. Jadi kita lagi nunggu di kamar, nggak ada apa-apa, tuh muntah. Yang waktu itu ya kamu muntah keluar rambut gitu ya? Kamu nonton film horor nih. Salah itu. Ini ketika di rumah atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh, ketika sudah tindakan? Iya, Oke. paginya muntah jauh banget, panjang banget. Nah itu kayak, kenapa ini? Emang kakak nyaksiin ya gitu ya? Emang kamu nggak ada? Nggak ada, tapi kata Bunda Sarni emang jauh ya muntahnya. Ya, sampai ke TV. Oke. Sampai ke TV. Jadi sampai sempat muntah saat itu ya? Oh, Tapi jadi oke. lucu jatuh. Tapi setidaknya bahwa sekarang penyakitnya sudah nggak ada, sudah tidak ada efeknya lagi sampai sekarang? Nggak ada. Tidak ada yang dirasakan? Nggak. Alhamdulillah semoga sehat selalu. Tapi Karena, siap sih udah nggak ada apa-apa. oke, Nah, udah. sudah bisa beraktivitas kembali ya. Amin, amin. Tapi ternyata kabarnya bahwa memang sebelum sakit juga sempat kasih kejutan Farel dan juga Atal untuk Mas Ivan ya. Kita mau kasih lihat dulu kejutannya seperti apa ini. Iya. Oke, alhamdulillah guys, hari ini kita udah selesai umroh. Tapi hari ini adalah hari yang spesial banget karena Papa Ivan ulang tahun. Masya Allah, Papa telah menjadi sosok bapak yang sangat baik, yang pokoknya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata deh. Jadi kita mau surprisein Papa, jauh-jauh dari Mekah kita landing, langsung bikin acara. Kira-kira kayak gimana surprise-nya guys? Stay tune. kasih dan sayangmu Oke guys, kita sekarang udah nyampe Jakarta, langsung OTW puncak untuk surprise ulang tahun Papa Ivan. Bismillah, semoga sukses. Kasih terutama untuk Ananda tercinta ini ada Farel, ada Atala. Mudah-mudahan ini jadi kebahagiaan kita bersama ya Bunda ya. Mudah-mudahan bisa tetap bersyukur seperti ini, berbahagia seperti ini sampai selama-lamanya nanti. Amin. Ulang tahun keberapa Mas? 57. Masa sih? Wow, 57 tahun. Iya. Masih muda. Nggak kelihatan 57 ya? Iya nggak kelihatan memang. Kita 67 ya. Enggak lah. Enggak kelihatannya 58 lah. Kemarin itu idenya ulang tahun buat kasih surprise datang dari siapa idenya? Dari aku sih. Aha. Jadi aku tiba-tiba kepikiran aja pas umroh tuh. Sudahlah adek. Kenapa? Enggak apa-apa ya, Atala yang nyiapin. Kalian berdua idenya? Iya, berdua. Oke, bikin ide itu. Kenapa? Idenya aku tapi yang bayar kakak mungkin ya. Oh, oke. Berapa lama persiapan untuk bisa bikin surprise untuk papa itu? Ya 2 hari lah. Cuman 2 hari Nggak aja. ada 1 minggu. Satu Jadi minggu. ya pas lagi. Gua tuh udah nggak percaya nih sama adik kakak ya. Apa jawabannya tuh? Yang satu jawabnya ini, yang satu jawabnya itu. Enggak lagi kamu kalau mau bohong yang ini dulu. Janjian dulu coba, janjian dulu. Sebenarnya Beda itu next 1 ya, kita minggu, briefing. Kak. 1 minggu, Jadi kita oke. kan emang mama ngajakin umroh, tapi kebetulan tanggal pulangnya pas papa ulang tahun. Jadi pas lagi umroh tuh diseling-seling kita lagi nggak sholat, lagi nggak umroh, buat acaranya. Kenapa di puncak? Karena papa itu suka banget sama istrinya, suka banget sesuatu yang berbau gunung. Dingin. Adem gitu Ntar tahun ya. depan ikut sama Dewi ke Gunung Kawi ya. Ngapain ke Gunung Kawi? Ke Gunung Kidul aja. Oh Gunung Kidul, lebih deket ya. Oke, kita mau kasih kesempatan buat Farel dan juga buat Atala untuk mengucapkan ucapan selamat ulang tahun. Buat ayah tercinta. Tidak ada yang namanya terlambat, walaupun sudah mengucapkan, Iya. tapi secara langsung disaksikan sama fans kalian, apa yang kalian sampaikan untuk papa tercinta. Silakan dari Farel dulu. Biasanya adek mau duluan? Kakak dulu lah. Enak kayak nyiapin kan soalnya. Ya udah kalau nggak Dewi duluan deh, Wiwi, ayo Wiwi, Mas Wiwi. Mau kamu apa Lucu kakak ya duluan deh? berdua ini. Gimana kita sweet dulu deh? Gak usah lah. Nggak apa-apa kita nunggu sampai jam 12 siang juga nggak apa-apa, masih panjang nih acara. Aneh bisa nanti nih. Iya kalau yang buat papa yang pasti sehat-sehat selalu lah. Karena ngelihat papa 1 tahun belakangan ini kan bareng aku terus ya. Meskipun sakit, nyetir sendiri, nemenin anaknya
keliling, capek-capek, bahkan papa kan selain itu juga manajer aku juga, jadi bener-bener ya kita nggak bisa di titik ini tanpa papa. Dan sekarang kita cuma pingin ngeliat papa sehat, udah harus happy lah, Pak, nikmatin hidup ya. Aduh, enak banget ya cara adem gitu ya. Nikmati hidup, Pak, katanya. Sama, mau ngomong itu. Ya Pak, mau gimana? Kalau aku mungkin terima kasih aja sih udah cukup. Soalnya nggak ada kata-kata yang cukup buat papa sih. Buat perjuangan papa, buat kita berdua selama ini tuh nggak ada kata-kata yang cukup mungkin. Dan mungkin sampai kapanpun kita belum tentu bisa balas budi ke papa gitu loh. Jadi saya bisa bilang thank you aja buat papa sama ini udah ngedidik kita, membesarkan kita menjadi orang kayak sekarang. Kalau Bang Pur sebagai anak pertama mau bilang apa sama papanya? Sekarang harapan papa nih buat anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tadi memberikan harapan buat papahnya. Di usia ke-57. Di usia ke-57, sekarang papahnya. Ya alhamdulillah sampai di titik ini lihat anak-anak udah mereka jadi anak-anak yang membanggakan ya. Udah bisa berhasil. Banyak hal yang mungkin nggak terduga bahkan jauh lebih baik apa yang saya alamin pada umur mereka. Jadi saya pikir bertahan dengan apa yang kalian punya saat ini, terus berjuang dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Oke, baik. Kita mau kasih lihat satu artikel ini, apakah betul harapan dari seorang Farel dan juga Atala untuk papa dan juga mamanya. Harapan Farel Bramasta dan Atala Naufal, Vena Melinda dengan Ivan Fadila akur. Kenapa itu betul nggak? Emang nggak akur apa gimana sih? Mungkin gimana adek yang sering ngeprank? Itu kakak deh kali ini deh. Ya udah Bang Pur yang jawab deh, Bang Pur yang jawab. Bang Pur yang jawab deh. Sempat ada momen atau masa-masa tidak akur? Sebenarnya sih kalau mau ngomongin akur kan sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya, udah lewat semua. Tapi mungkin lebih ke timing aja kali ya. Kadang kurang tepat dipertemukannya, kadang belum janjian tapi kakak ngeprank gitu loh. Oh, jadi kurang kompak, kurang musyawarah dulu nih. Tapi kalau misalnya ngepranknya, kalau misalnya dipertemukan momennya kapanpun itu juga. Kalaupun misalnya tidak ada apa-apa kan waktunya kapanpun itu juga nggak masalah. Belum akur Kak. Jawabannya yang benar itu. Jadi Belum akur. Mungkin karena ini kali nunggu mama ada pasangan juga, jadi kan sama-sama enak. Memang kenapa kalau mama nggak ada pasangan kan? Papa udah ada kan, bebas aja gitu maksudnya sebenarnya. Ya kan nggak enak. Ada dua dong papa. Ada mama sama Bunda Sani dong kan. Kan kalau mama udah punya pasangan kan enak. Asik gitu maksudnya. Oke. Maksudnya lebih enak untuk mempertemukannya gitu ya. Oke. Jadi kalau dari Mas Ivan sendiri yang dirasakan emang seperti apa sih? Sampai anaknya sendiri bilang tidak akur gitu. Kakak yang bilang ya, bukan aku ya. Ya nggak, kalau dari saya namanya kita sosialisasi hubungan lebih baik. Kalau memang akan lebih banyak mudaratnya mendingan nggak usah gitu loh, lebih damai kan gitu loh. Udah punya kehidupan masing-masing. Ya bagus tuh, daripada menimbulkan kemudorotan mendingan kita nggak usah. Jadi kita jauh-jauh aja guys kalau segala sesuatu yang bikin mudorot say. Tapi kalau dari Om Ivan sendiri, maksudnya dari pribadi Om Ivan sendiri, maksudnya berkenan kalau kayak kemarin momen gitu terus bertemu gitu, berkenan atau enggak? Oh nggak ada masalah, sejauh yang penting kan bagi saya itu semua dari hati ya. Iya betul. Gitu loh. Jadi kalau memang udah tulus semuanya mau ini ya nggak masalah. Kemarin ulang tahun Mbak Vena Melinda datang nggak? Nggak. Ngucapin? Nggak. Oke, baik. Apapun itu kita berharap semoga hubungannya baik-baik saja ya. It takes time, semua pasti butuh waktu. Apapun itu juga ya. Dan termasuk bukan cuma membangun rumah tangga ataupun rumah tangga yang sudah usai untuk bisa kembali baik-baik saja, tapi membangun rumah yang sesungguhnya juga butuh waktu. Sama seperti Farel yang baru saja bangun rumah, katanya harganya waduh puluhan miliar Sobat Ambiar. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Baca guys. Rumah mewah Farel Bramasta senilai puluhan miliar dengan fasilitas lengkap untuk calon istri. Emang siapa sih calon istri yang beruntung itu udah disiapkan loh sama suaminya. Ini rumahnya udah jadi kan? Udah, baru hari ini habis ini mau syukuran Kak. Iya, Hari ini alhamdulillah. syukuran. Kita diundang nggak sih? Ayo boleh. Oh beneran ya? Beneran. Ayo Mas Aude bawa kami. Di daerah mana? Di Sentul Kak. Di Sentul. Iya. Bukan di Sentul udah ada rumah. Ini. Oh yang ini? Iya. Oh, Cuman oke. baru mau syukuran. Jadi ini rencananya buat calon istri.
Jadi awalnya nyari-nyari rumah ini tuh emang buat rumah keluarga Kak. Jadi emang agak jauh dari kota yang agak luas biar nyaman. Di daerah mana ini, Farel? Sentul, sentul, sentul. Sentul. Bagus banget guys, lihat dong itu suasana dalamnya loh. Oke, ini udah beli jadi atau kamu bangun dari nol? Marmer. Enggak, bangun dari awal. Kebetulan mandornya ada di sebelah nih. Toiletnya bisa dibacain loh. Papa Dibacain sendiri langsung ngebuka masuk. sendiri tuh. Ada sensornya ya. Oke, fasilitasnya apa aja? Katanya kita dengar ada SPBU di dalamnya ya. Waduh, bukan SPBU, kami ini. Ada pasar Maya. Emang senengnya di tempat kawasan yang adem-adem ya, di Sentul. Tapi emang Sentul mah emang paling enak dah buat. Iya buat tenang ya, buat King Nasar tinggal. juga di Oh, ada Sentul ya? saunanya Ada guys. sauna. Ada sauna. Ada jacuzzinya guys. Jacuzzinya. Oke, luas tanah berapa Feral kalau boleh diceritain? Enggak gede-gede banget Kak. Ya berapa? Berapa sih Kak? 1.100 lah. 1.100, alhamdulillah. Guys, 1.100 nggak gede katanya guys. Yang jadi calon istrinya pasti seneng ya. Bandingin tetangga-tetangga paling kecil rumah aku Kak. Ah masa sih? Luas tanah 1.100. Oke, luas bangunan berapa? Biasanya kali 2 nih. Ya kurang Itu dia paling kecil katanya di antara tetangga-tetangga yang lain. Beneran tanah aku paling kecil. Oh iya, di Sentul memang besar-besar. Memang besar-besar. Udah ditempatin belum rumah? Belum, habis ini syukuran insya Allah akhir bulan pindah. Calon istri datang. Calon istri datang. Insya Allah datang. Insya Allah datang. Yang artinya sudah ada jawaban calon istrinya siapa. Apakah yang satu ini adalah calon istrinya? Mohon maaf, ini mata aku minus, nggak lihat. Mata kamu minus? Iya, nggak lihat itu siapa tadi ya? Mata aku juga minus, itu siapa ya? Putri Zulfikri Hasan. Kok Kak Putri sih calon kok dipanggil kakak? Kenapa Atala sampai begini? Kenapa Atala sampai begini? Oke, Kenapa? Atala spill dong gimana hubungannya seorang Feral dengan Putri Iya, Atala kan biasanya Zulhas. suka kasih tahu. Hah? Gimana? Biasanya kan Atala suka kasih tahu. Ade inget Kali kompas. ini aku nggak mau deh. Kamu inget kompas. Soalnya dia megang banyak kartu aku juga. Oke, gimana hubungannya sama Putri? Karena ini banyak kabar yang beredar kalau seorang Feral Bramasta dikabarkan dekat dengan Putri Zulhas. Baik, Kak Putri orangnya bener-bener baik banget, dewasa banget, dan apa ya, menurut aku cantik luar dalam sih, bener-bener baik banget lah. Idaman lah gitu ya. Idaman. Iya, iya. Boleh coba video call Putri nggak? Aduh, Mulai dari aku aja. Mas. Oh, Kak Karen kenal? Kenal dong, baik. Kenal baik. Yaudah Kak Karen aja. Ada hubungan spesial nggak sih antara kamu sama Putri? Adik kan mau ngomong dari tadi. Dia mau ngomong kenapa? Kenapa? Gimana Atala? Atala ayo. Nungguin aja adik mau ngomong. Apa aja gimana? Loh, kok apa aja? Oke, buat Mas Ivan, setuju nggak kalau misalnya Feral sama Putri? Kalau saya nggak pernah ini kok mengarahkan jadi mana yang bisa buat anak-anak bahagia, ya silakan. Monggo silakan. Kriteria kamu kalau cari pasangan harus yang gimana? Wah, Jangan waduh. nyesel, nyesel. Jangan nyesel. Aku bekerja keras dia nggak nyesel loh. Mandiri, baik, bekerja keras. Bener. Tegas gue nggak genit sama cowok. Yang keras bukan kerjanya doang, hatinya juga keras. Kriterianya kamu kalau cari pasangan kayak gimana? Enggak, bener-bener ada di Kak Dewi juga, maksudnya yang Banget sayang. Oh. yang smart, independen. Om kenalin. Gak ke situ. Dia cuma bilang tipenya. Ya siapa tahu jadi menantu lu ya. Atala kayak nggak setuju, kenapa mukanya kayak kayak gimana gitu Atala? Ayo sampaikan. Jangan, kalau yang ini mah bukan maharnya yang tinggi, darahnya yang tinggi. Marah-marah mulu. Oke, apa yang kamu sampaikan untuk Putri Zulhas kalau sedang menyaksikan? Buat Kak Putri ya makasih lah udah ngebantu aku di dunia politik ini dari awal menjadi mentor yang baik, menjadi sosok yang baik juga lah, banyak ngebantu banget lah dari awal. Ya semoga Kak Putri bahagia terus, jangan sedih-sedih lagi dan apapun yang membuat bahagia bisa dikabulkan oleh Allah. Ya kita undang Putri dong ke sini. Mampir dong, Mampir dong Putri. Kak Putri kesini. Mampir ke Pagi-Pagi Ambiar ya. Oke, kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Geger.